Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Jadi kali ini kita akan mempresentasikan tentang analisis kuantitatif protein dari kelompok 11 dan akan dibuka oleh teman saya yang bernama Aldian Rashid Farurozi. Disilahkan Aldian. Oke. Kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis kadar protein pada tepung labu kuning. Protein merupakan suatu polimer alami yang tersusun atas monomer asam amino dengan rumus kimia COOH, RH, NH2. Masing-masing asam amino terhubung membentuk rantai linear yang disebut dengan ikatan peptida. For your information, peptida hanya terdapat pada rantai-rantai ikatan protein. Ikatan peptida terbentuk antara gugus karboksil atau gugus amin dari asam amino yang bersebelahan. Hasil analisis elementer berbagai macam protein menunjukkan bahwa setiap molekul protein mengandung karbon sebesar 51 hingga 55%, nitrogen 6,5 hingga 7,3%, oksigen 20 hingga 24%, dan hidrogen 15 hingga 18%, dan yang terakhir adalah belerang yang mengandung 0 sampai 2%, dan fosfor 1 hingga 10%. Kemudian tepung labu kuning. Ini merupakan jenis sayuran yang memiliki daya simpan yang tinggi. Karena kandungan gizinya yang cukup lengkap, labu kuning dapat menjadi sumber gizi yang sangat potensial, sehingga labu kuning sering dikonsumsi oleh manusia agar dapat memenuhi kandungan gizi pada tubuh. Selanjutnya yaitu manfaat protein sebagai pembangun sel-sel tubuh, sehingga sangat dianjurkan untuk memperhatikan asupan makanan yang dikonsumsi mengandung protein yang cukup. Cara pengolahannya agar tidak mengalami kerusakan yang mungkin dapat dilakukan adalah dengan mengolahnya menjadi tepung, karena kaya akan karoten. Selain mengandung gizi-gizi lainnya seperti protein, karbohidrat, mineral, dan vitamin. Kemudian ada proses penyimpanan tepung labu kuning, yaitu diperbolehkan kadar protein yang berbeda-beda, sekitar 1,21 hingga 0,1%. Tepung labu kuning belum ada syarat mutu berdasarkan Standar Nasional Indonesia atau SNI, sehingga penyusun berinisiatif untuk menganalisis kadar protein tepung labu kuning untuk mengetahui perbandingan kadar protein. Penentuan protein pada tepung labu kuning dengan metode Kejal. Tidak hanya menggunakan hasil titik akhir volume titrasi dari sampel, akan tetapi membutuhkan perhitungan untuk mendapatkan hasil persentase protein dari sampel yang digunakan. Adapun rumus yang digunakan dalam penentuan persen protein pada tepung labu kuning yaitu volume titrasi dan persen protein. Jenis tepung labu kuning. Berat tepung 1 gram, volume titrasi 0,7 ml, NaCl 0,1, kemudian proteinnya adalah 0,62%. Adapun juga tahapan titrasi. Titrasi pada tahap ini dilakukan untuk menentukan seberapa banyak volume HCl yang diperlukan untuk merubah warna larutan yang tadinya berwarna hijau berubah menjadi warna merah muda. Untuk terjadinya titik ekuivalen dapat digunakan indikator. Indikator dalam analisa protein yang digunakan yaitu metil merah. Pada tahap titrasi ini harus diperhatikan dengan seksama karena jika HCl yang digunakan untuk titrasi terlalu banyak, maka akan mempengaruhi perhitungan total protein, sehingga kadar protein yang tidak akan benar atau akan sama semakin banyak karena terjadi salah perhitungan pada saat titrasi. Akhir titrasi ditandai dengan warna merah muda yang terbentuk. Dengan ini kami dapat menyimpulkan bahwa berdasarkan hasil dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa kadar protein yang terdapat pada tepung labu kuning adalah sebesar 0,62%. Sekian dan terima kasih.
saya akan membuka sesi tanya jawab pada kali ini. Kepada yang ingin bertanya, silahkan raise hand. Oke, kepada Adinda Karisma Putri, silahkan bertanya. Baik, Kak, saya mau bertanya apa perbedaan dari analisis kuantitatif dan kualitatif? Terima kasih. Oke, pertanyaan yang bagus. Kepada yang ingin menjawab pertanyaan Adinda Karisma Putri, silahkan raise hand. Oke, kepada Sylvie Oktiani Putri, silahkan menjawab. Baik, izin menjawab. Jadi kalau misalkan analisis kualitatif tuh dia analisis yang bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya protein di dalam suatu pangan. Sedangkan kalau analisis kuantitatif itu tuh dia analisis yang bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya kadar protein dalam suatu pangan. Gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Sylvie Oktiani Putri. Jawabannya sangat bagus. Kepada yang ingin bertanya lagi, dipersilahkan raise hand. Oke, kepada Nur Oksa Aryani, dipersilahkan. Terima kasih waktu dan tempatnya. Saya ingin bertanya, tadi dijelaskan di PPT menggunakan pembuatan bahannya menggunakan bahan labu kuning kan ya? Pertanyaan saya, apakah selain labu kuning ada bahan lain yang bisa digunakan untuk pengujian tersebut dan jika ada bagaimana cara kerjanya? Sekian, terima kasih. Pertanyaan yang sangat bagus ya. Kepada yang ingin menjawab, dipersilahkan raise hand. Oke, kepada Faza Revansa, dipersilahkan menjawab. Ya, izin menjawab pertanyaan dari Nurox tadi. Selain labu kuning, bahan apa saja yang bisa kita gunakan? Tentu masih banyak bahan lain yang bisa kita gunakan dalam praktek ini ya. Saya ambil contoh dari susu segar. Kita langsung kepada langkah kerjanya saja. Yang pertama kita mengambil 10 ml larutan sampel yang dimasukkan ke dalam Erlenmeyer, lalu kita tambahkan 20 ml Aquades. Setelah itu kita tambahkan 0,4 ml kalium oksalat jenuh yang telah dibuat dengan perbandingan 1:3. Lalu tambahkan indikator PP 1% sebanyak 3-4 tetes. Kemudian kita mentitrasi menggunakan NaOH 0,1 dengan cara meneteskannya secara perlahan sambil menggoyangkan Erlenmeyer hingga berubah warna menjadi merah jambu. Jadi kita menggoyangkan Erlenmeyer itu hingga warna larutan tadi berubah menjadi warna merah jambu. Lalu catat kembali volume titrasi sebagai volume awal, kemudian kita menambahkan 2 mili formaldehida sebanyak 40% dan indikator PP 1% sebanyak 3-4 tetes, lalu larutan akan kembali menjadi warna putih lagi. Setelah itu, kita mentitrasi kembali larutan menggunakan NaOH 0,1 yang telah digunakan di awal hingga larutan kembali berwarna merah muda. Dengan cara yang sama, yaitu meneteskan secara perlahan sambil menggoyangkan Erlenmeyer, kemudian catat volume titrasi selanjutnya. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab dari pertanyaan Nurox tadi. Mudah-mudahan bisa menjawab ya. Sekian dan terima kasih. Oke, baik. Mungkin presentasi pada kali ini cukup sekian, dan jika ada salah kata dari kelompok kami, mohon dimaafkan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.